Halo everyone, kembali lagi dengan saya di sini. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai problems lainnya yang mungkin nanti muncul pada TOEFL Part B, yaitu error recognition, atau sederhananya dari option A, B, C, dan D. Pada Part B itu kita disuruh mencari yang manakah yang salah. Well, tanpa kita melupakan materi-materi atau problems yang mungkin muncul juga pada TOEFL Part B, dan itu telah kita pelajari pada video pada pertemuan sebelumnya ya. Jangan lupa ya. Sekarang kita sama-sama sambut materi kita hari ini atau problems yang berikutnya, yaitu mengenai problems with the form of the verb. Clue untuk problems ini adalah form of the verb. Bentuk si verb itu tepat, itu maksudnya secara grammar dia tepat, secara pola dia juga tepat. Nah, ini kurang lebih sebenarnya berkaitan dengan tenses, tapi we are not going to learn a detail about the tenses. Di sini kita ingin memberikan triknya bagaimana menyiasati atau melihat, menganalisa ini form of the verb-nya sudah tepat atau belum tepat. Nah, karena itu ada 3 skill yang mesti kita pahami untuk melihat ketepatan dari form of the verb itu. Skill yang pertama adalah after have use past participle. Nah, kita akan melihat apa sih have ini, lalu apa sih past participle ini pada penjelasan nantinya. Kemudian yang kedua skillnya yaitu after be use present or past participle. Be itu apa saja, lalu present dan past participle. Nah, barangkali sudah mengetahui juga kan ini present dan past participle itu apa polanya, right? Nah, ini sama sebenarnya, tapi dia dalam bentuk verb. Oke. Yang ketiga yaitu skill after will, would, or other modal use base form. Auxiliary verbs dengan ketentuan verbnya bagaimana yang mengikutinya. Nah, ini adalah ketiga skill yang akan kita kerucutkan menjadi trik melihat ketepatan form of the verb tersebut. Well everyone, sebelum masuk ke dalam materinya, silakan siapkan kembali buku catatannya agar bisa menyerap pengetahuan ini dengan baik, nanti juga mengaplikasikannya dengan baik. Well, nah, sebelum kita masuk kepada hal detail per masing-masing skill itu, skill 1, skill 2, dan skill 3, kita mesti melihat terlebih dahulu our general knowledge untuk menuju kepada hal-hal yang detailnya. Nah, di papan ini adalah general knowledge yang saya maksudkan. General knowledge ini berisi tentang bagaimana bentuk-bentuk verb tersebut. Nah, di tenses sebenarnya kita mempelajari itu juga. Jika si kalimat itu dalam bentuk simple present misalnya, maka verbnya ya akan ada mungkin nanti jika subjeknya singular maka penambahan s, is, ies ending. Jika tensesnya adalah past tense maka dia memakaikan verb yang kedua. Jika dia dalam pola present continuous, dia akan memakaikan to be lalu ditambah dengan verb ing, ya kan? Jika nanti tensesnya adalah present perfect, dia akan memakaikan kata bantu have, kata bantu has, lalu ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Kalau tensesnya itu past perfect, maka dia akan memakaikan kata bantu had dan dia memakaikan bentuk kata kerja yang ketiga. Kemudian jika ada modal auxiliaries atau itu tensesnya barangkali salah satunya adalah future tense, maka setelah si modal auxiliary itu pada future adalah will, dia akan diikuti oleh kata kerja dasar. Nah, sebenarnya pengetahuan itu yang diujikan pada the form problems terkait form of the verb ini. Tapi karena kita tidak kembali lagi mempelajari tenses
Kalau simple present begini bentuknya, kalau past begini bentuknya, kalau perfect begini bentuk verbnya, kalau past perfect begini bentuk verbnya, kalau future begini bentuk verbnya, kalau modal auxiliaries begini bentuk verbnya. Nah, karena kita nggak mempelajari itu, maka kita harus memahami tentang verb tersebut dari bermacam pola. Nah, pola yang dimaksudkan di sini adalah yang ada pada kolom ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom yang kelima. Nah, secara general, kesemua tenses itu dirangkumkan bahwa ini loh model-model verbnya, tergantung nanti tensesnya apa. Ya, karena kita nggak mempelajari tenses, kita mempelajari melihat, menganalisa ini form of the verbnya sudah tepat atau belum tepat. Nah, itu yang kita ingin tanamkan untuk melihat verbnya ini sudah tepat atau belum tepat pada saat melakukan tes TOEFL atau saat mempelajari soal-soal pada TOEFL. Nah, jadi fokus kita adalah melihat ketepatan dari form of the verb tersebut. Dari kesemua tenses itu dirangkumkan kelima kolom inilah 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan form of the verb yang dibawa atau yang dipakaikan oleh tenses-tenses yang telah pernah kita pelajari. Nah, jadi di sini kita ingin menyamakan persepsi kita. Ada 5 kategori verb. Yang pertama adalah base form. Ini kategori yang pertama. Kategori yang pertama itu adalah base form. Oke, kita lihat dulu kepala-kepalanya atau headline-headline-nya. Yang kedua, kategori verb itu adalah kategori present. Oke, yang ketiga, kategori verb itu adalah kategori present participle. Yang keempat, kategori verb itu adalah kategori past. Dan yang kelima, kategori verb itu adalah kategori past participle. Jadi kelima form of the verb itu adalah 1. Base form, 2. Present form, ketiga present participle form, keempat past form, dan yang kelima adalah past participle. Nah, tentu masing-masing ini kelima form of the verb ini memiliki ciri-ciri atau memiliki ketentuan-ketentuan. Kita mulai dari kategori base form. Kategori base form ini bisa kita artikan sebagai kategori yang murni, ya. Kategori yang tidak ada penambahan-penambahan. Kategori yang clean dari penambahan-penambahan s ending, ing ending, atau ed ending, dan yang lain-lainnya. Tidak ada penambahan-penambahan sesuai ketentuan tenses pada base form ini. Misalnya katanya adalah walk, bukan walks. No, bukan walked, no, tapi dia murni. Tidak ada penambahan-penambahan akhiran sesuai ketentuan tenses, ya. Clean dia. Walk ya walk saja. Hear ya hear saja. Cook, cook saja. Sing, sing saja. Come, come saja. Begin dan begin saja. Tidak ada berubah dia, tidak ada penambahan dia. Nah, ini adalah kategori base form. Nanti kita akan melihat kapankah kategori base form ini dipakaikan. Right? Nah,
Lalu selain base form kita masuk kepada yang kedua, yaitu kategori present form. Kategori present form. Right, nah ini berkaitan dengan tenses simple present sebenarnya. Ya, tapi kita tidak mengkaitkannya dengan tenses, kita hanya mengkaitkannya kepada kategori form of the verb-nya. Form of the verb ini masuk kategori present form. Right? Jika itu present form, nah di kepala kita recall, oh berarti ini ada penambahan s ending, yes. Atau ini kategorinya kategori present tense, ya. Ada penambahan s ending, ada penambahan is ending, ada penambahan ies ending. Nah, kapan dipakaikan s ending, is ending, ies ending? Nah, ini balik lagi ke pengetahuan kita mengenai tenses, ya. Jika subjeknya singular, berakhiran ini, right? Nah, we are not talking about that. Kita nggak akan mempelajari itu kembali. Tapi saya ingatkan ini berkaitan dengan bagaimana teach menjadi teaches, ya, watch menjadi watches. Nah, itu dia. Tidak semua atau tidak melulu dipakaikan s ending, tapi ada 3, yaitu s, is, ies ending. Nah, balik lagi ke pengetahuan atau buku atau catatan yang dulu dipelajari. Kalau berakhiran ch, o, nah ini kan salah satunya akan memakaikan is atau ies ending. Nah, ini sama dengan itu pembahasannya. Nah, kita tidak mendetailkan ke sana, ya, tapi ini termasuk ke dalam kategori, ya, ke dalam kategori present form of the verb. Apa ciri-cirinya? Mungkin ada penambahan s ending, right? Atau nanti is ending, tergantung ending dari kata itu, atau ies ending, tergantung dari ending kata tersebut. Right? Jadi yang pertama ada base form, clean, tidak ada penambahan sama sekali. And then ada present form, yaitu ada penambahan s, is, or ies ending di akhir kata kerjanya atau di akhir verbnya. Dan yang ketiga itu adalah kategori present participle. Right. Dahulu di pertemuan sebelum-sebelumnya kita mempelajari formula dari present participle. Jika ada yang masih mengingatnya, that's really good, right? Si present participle form of the verb ini dalam kategori verb ditambah dengan akhiran ing. Si base form itu ditambah dengan akhiran ing. Right? Nah, biasanya yang memakaikan ini adalah tenses yang continuous, present continuous, past continuous, ya kan? Present perfect continuous, asalkan dia dalam continuous tense, dia itu akan memakaikan pola present participle form of the verb. Nah, jadi si base form itu ditambahkan dengan ing ending, yes, ing, cooking, singing, coming, beginning, and other verb jika nanti terlihat dipakaikan dengan akhiran ing, ing, itu termasuk dalam pola present participle form of the verb. Okay? And yang keempat, yaitu si verb ini dalam kategori past form of the verb. Right? Si kategori past ini dipakaikan pada tenses past tense. Ya, benar. Right? Kalau kita ke arah sana, berarti di pikiran kita sudah mulai ada, oh berarti ini ada yang kategori regular, dan kategori irregular. Kalau kategori regular dia ditambahkan ed ending.
Kalau kategori irregular dia berubah. Nah, ini yang mesti kita ingat. Baik nanti dia kategorinya adalah kategori regular ataupun kategori irregular, itu termasuk ke dalam kategori past form of the verb. Nah, kekeliruan kita nanti adalah melihat bentuk keduanya ini kategori regular kah atau kategori irregular kah. Nah, ini kembali lagi ke kemampuan kita masing-masing. Ya, makin banyak kita memiliki kosakata, makin banyak kita mengetahui bentuk past formnya. Ini kategorinya regular atau irregular, itu akan semakin gampang kita nanti melihat ini sudah tepat atau belum. Right? So, di contoh kita memilih kata walk. Walk itu bentuk past-nya adalah walk, bentuk present-nya adalah walks, bentuk present participle-nya adalah walking, lalu bentuk past-nya dia ditambahkan dengan ed karena dia masuk ke dalam kategori regular. Ya. Lalu kata heard, best formnya adalah hear, presentnya adalah hears, hearing adalah present participle-nya, heard adalah kategori past form of the verb-nya. Kenapa tidak dipakaikan ed? Karena dia masuk ke dalam kategori yang irregular, berubah dia. Right? Jadi berhati-hati pada kategori past form of the verb ini ada dua, yaitu regular dan irregular. Kalau regular, it's really easy. We just add, lalu kita identifikasi ada ed ending ya. Ini masuk kategori yang past. Kalau dia berubah, kalau dia bentuknya bentuk yang kedua past ya, maka berubah polanya berarti dia masuk kategori yang irregular. Oke. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang kelima maksudnya yaitu kategorinya past participle form of the verb. Nah, ini dua, si present dan past participle sudah kita bahas sebenarnya formnya. Tapi ini dalam kategori verb. Oke, si past participle ini secara dasar yang kita pelajari selama mempelajari tenses itu masuk ke dalam kategori verb 3, bentuk yang ketiga. Misalnya kata walk, bentuk kedua ya. Kalau bentuk kedua itu di sini nih, past participle. Bentuk pertama itu adalah yang base form. Nah, itu sebenarnya yang kita pelajari, bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga dalam tenses segala macam itu. Right? Istilahnya yang baku dalam bahasa Inggris itu adalah base form untuk kategori verb 1, lalu verb 2 itu adalah past form, lalu ini adalah past participle. Lalu ditambah dengan yang dua, ada bentuk present form, ada bentuk present participle. Nah, familiarkan diri dengan hal-hal ini. Nanti gampang untuk menganalisanya. Kita kembali ke past participle. Past participle itu adalah bentuk yang ketiga. Remember, bentuk yang ketiga. Nah, ini sedikit juga berkaitan dengan regular kah dia, ya, atau irregularkah kata yang nanti kita lihat. Karena dia berbeda ya, bentuk regular sama aja sih dengan yang bentuk kedua ya kan. Bentuk regular itu dia hanya ditambahkan ed ending. Tapi berhati-hati apakah itu ed ending yang untuk past form atau ed ending yang untuk past participle. Nah, kita lihat nanti perbedaannya bagaimana ya. Tapi berhati-hati, ada ed ending yang untuk past, ada pula ed ending yang itu untuk past participle. Right? Lalu ada irregular. Kalau irregular dia pasti berubah. Bentuk 1, bentuk 2, atau bentuk yang ketiganya. Misalnya go, went, gone. Bentuk yang ketiga berubah dia. Jadi semakin banyak memahami verb 1, base form, ya, verb 2, past
verb 3 present past participle ditambah dengan dua temannya present dan present participle, maka semakin gampang nanti untuk mengidentifikasi ya apakah ini sudah tepat dengan ketentuannya atau belum. So, ini adalah basic knowledge yang harus kita kenal, kita ketahui, kita pahami untuk kita lanjut kepada skill 1, skill 2 dan skill 3 nantinya. So, remember, kita punya 5 pola untuk form of the verb itu. Ya, pola yang pertama adalah base form, pola yang kedua adalah present form, pola yang ketiga adalah present participle, pola yang keempat adalah past, pola yang kelima adalah past participle. Masing-masing memiliki ciri-cirinya. Base form itu adalah murni tanpa tambahan apapun. Lalu present adalah dengan penambahan s, es, ies, ending. Lalu present participle itu dengan tambahan verb plus ing. Lalu past itu adalah kategorinya ada yang regular dan ada yang irregular. Ya, berhati-hati melihat ini, tahu bentuk 1, bentuk 2-nya bagaimana, dan past participle adalah bentuk yang ketiga. Secara awam kita mengenal hanya ya kebanyakan verb 1, verb 2, verb 3. Tapi sekarang berhati-hati melihat istilahnya. Berhati-hati melihat istilahnya. Right, so setelah kita memahami ini dengan baik, kita akan segera masuk ke dalam skill yang pertama. Are you ready? Rekaman yang ketiga. Okay everyone, we start our skill 1 terkait tentang the form of the verb ini, yaitu after have, use the past participle. Right? Jadi ada 2 clue untuk memahami skill ini, yaitu have dan past participle. Ada apa saja bentuknya, right? Dan apa itu have untuk melihat kalimat ini form of the verbnya sudah tepat atau belum. Dan yang kedua adalah past participle, right? Kita mulai dari yang have. Have kalau dinyatakan have itu adalah verb, ya. Kita semua setuju bahwa kata have itu artinya adalah memiliki. I have a book lah, a very simple sentence. I have a book. I di sana subjeknya, have adalah verbnya, real verb yang artinya memiliki. Book itu adalah noun sebagai objek. I have itu adalah verbnya. Nah, kita fokus ke have-nya ya. Itu adalah verb. Right? Pada kalimat itu. Nah, di sini have-nya berbeda. Have pada tema kita melihat form of the verb itu sudah benar atau belum. Ya, adalah verb ini dalam kategori bukan real verb tapi merupakan linking atau kata bantu. Verb ini sejenis kata bantu. Kata bantu, bukan real verbnya seperti yang bisa kita translate seperti tadi. I have a book. Saya memiliki. Have di sana artinya adalah memiliki. Nah, di sini have-nya tidak diartikan sebagai memiliki. Dia adalah hanya sebagai kata bantu dalam kalimat tersebut saja. Kalau kita kaitkan ke dalam tenses, kata have ini menjadi kata bantu pada tenses present, simple present perfect. Ada have atau has ya. Di sana dia bukan menjadi main verbnya, tapi kata bantu saja. Right? Nah, kita pahami dulu si have pada saat kita ingin melihat the form of the verb ini sudah tepat atau belum ya. Yaitu have ini tidak merupakan main atau real verb tapi merupakan kata
bantu. Nah, si verb kategori have ini memiliki beberapa bentuk. Right? Tidak usah kita membawa tenses untuk memahami bentuk-bentuk ini. Dipahami saja. Have itu satu merupakan kata bantu, right? Have ini memiliki bentuk lain, bentuk variasi lainnya, right? Apa saja bentuk variasi lain dari have itu? Nah, tentu yang pertama adalah have itu sendiri, oke. Yang kedua adalah has, ya kan? Kalau I itu have, kalau she itu has, pada perfect kan begitu ya. Right, ini untuk mengingatkan saja, makanya kita buat tenses. Bagi yang sudah paham tenses, sekali dia akan mengarah ke sana. Bagi kita yang masih belajar, ya pahami saja have ini dengan variasi. Dia bukan kata kerja yang sebenarnya atau kata kerja realnya, hanya sebagai kata bantu saja. Kata kerjanya adalah yang berada setelahnya. Nah, begitu memahaminya. Bentuk dari have itu ada beberapa. Satu, have itu sendiri, yang kemudian adalah has, lalu having, ya, masuk ke dalam kategori kita mesti melihat ini harus diikuti oleh past participle juga, dan had. Right? Jadi have ini termasuk ke dalam kata bantu dengan adanya variasi. Yang pertama have itu sendiri, yang kedua has, yang ketiga having, yang keempat adalah had. Nah, karena have ini dengan macam dan variasinya itu adalah hanya sekedar kata bantu, right? Maka setelah have dan mungkin kategorinya salah satu dari yang ini nanti, di belakangnya atau setelahnya itulah yang merupakan verb. Nah, begini sederhananya, jika nanti menemui have, has, having, dan had, right? Ini semuanya baru dalam kategori kata bantu. Nah, biasanya kalimat kan mesti ada verbnya, ya kan? Nah, kalau kata bantu yang baru hanya ada, pasti ada verb yang sebenarnya. Biasanya itu berada di belakang si have ini dengan variasi apapun dia. Oke. Nah, verb inilah yang mesti dalam bentuk past participle. Si verb yang berada di belakang have itulah yang mesti dalam bentuk past participle. Kalau kita balik lagi ke pengetahuan awal kita tadi, past participle itu adalah bentuk kata kerja yang ketiga. Oke, berhati-hatilah melihat kata kerja yang ketiga itu, baik dia nanti polanya regular ditambahkan dengan ed atau polanya irregular ditambahkan tidak lagi dengan ed tapi berubah dia. Right? Nah, begini dia, kita kesampingkan tensesnya. Kita pahami have itu dengan variasi yang tadi kita jelaskan, yaitu have itu sendiri, has, having, dan had, ya. Ini kan kata bantu. Kalau itu kata bantu saja pasti ada kata yang sebenarnya yang harus ada, ya kan? Verb yang sebenarnya yang harus ada, biasanya itu di belakang have tersebut. Dan pastikan di belakang si have itu dalam bentuk past participle. Past participle itu adalah bentuk kategori verb yang ketiga. Berhati-hati melihat apakah dia regular atau mungkin dia irregular yang berubah bentuknya. Nah,
Itu adalah keyword, itu adalah trik, itu adalah strateginya untuk melihat form of the verb-nya sudah tepat atau belum. Jadi secara general kita ulangi lagi ya. Have ini adalah kata bantu dengan variasi have, has, having, had. Nah, jika kata itu hanya kata bantu, berarti harus ada kata kerja yang sebenarnya kan berada di belakangnya. Berhati-hati kita melihat verb yang berada di belakangnya itu dalam bentuk past participle. Berhati-hati kembali, ada dua bentuk, regular kah, lalu apakah irregular. Right, kita akan melihat dengan contoh biar terasa seperti itu rupanya. Number 1, saya punya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Nah, ini kita ingin melihat per masing-masing kalimatnya apakah sudah tepat form of the verb-nya. Right? Kita akan melihat itu. Kalimat tentu pasti ada subjek. Subjeknya adalah they. Pada kalimat nomor 1, they had walked to school. Right? Perhatikan kalimatnya baik-baik. They had walked to school. They adalah subjeknya. Right? Ada, saya memiliki had. Ya. Had ini yang sedang kita pelajari. Ini adalah salah satu bentuk dari have. Ya, terlepas lah apa tensesnya, ya. Bagi yang mengarahkan ke tenses juga nggak apa-apa. Tapi bagi yang ingin mengetahui bagaimana trik ini berjalan, kita lihat ada had. Had ini kata bantu di kalimat ini. Lalu kita berpikir kalau had ini kata bantu, hanya kata bantu berarti itu dia ada kata kerja yang sebenarnya di belakangnya. Lalu kita lihat juga kata kerja itu tadi kita pelajari mesti dalam bentuk past participle. Oke, had ketemu. Oke, di belakang had itu ternyata ada kata walk. Walk itu adalah verb, ya kan? Verb. Yes. Walk itu adalah verb. Verb yang mana ini? Walk saja. Best. Best form of work. Verb, ya kan? Best form. Lalu lihat. Ternyata tadi kita mempelajari setelah have itu diikuti oleh past participle. Ternyata di sini had diikuti oleh best. Salah atau benar dia? Tidak tepat dia. Salah dia. Harusnya bagaimana? Setelah had ini diikuti oleh past participle. Kemungkinan kalimatnya akan menjadi they had, ya. Apa bentuk past participle dari walk? Walked pakai ed ending karena dia dalam pola regular. Walk to school. Nah, ini adalah yang tepatnya. Right? They had walked to school, itu tidak tepat karena sesuai trik yang tadi kita pelajari, jika ada had, kalau di belakangnya itu ada kata kerja, maka pastikan kata kerjanya dalam bentuk past participle. Nah, begini caranya untuk mengaplikasikan trik after have use past participle. Nah, jika di belakang have itu kata kerja, kerja ya, yes. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat baik-baik, we have seen the show. Oke. We itu adalah subjeknya. Lalu saya memiliki have, right?
kata bantu, lalu verbnya adalah see. Oh, see. See, tidak ada tambahan apapun. Lihat, see ini baik-baik. Tidak ada tambahan apapun, ya kan? Oh, ini masuk ke dalam kategori base. Tepatkah kalimat ini? Tadi kita pelajari after have, use past participle. After have, ternyata dia pakaikan base. Oh no, belum tepat. Nah, kalimat ini akan tepat jika dia menjadi we have see. Bentuk ketiga, past participle. See, saw, seen. Oke, seen the show. Nah, ini baru menjadi kalimat yang tepat dia. Di kendalanya adalah mungkin ini melihat verb itu kembali, ya. Verb one-nya, base-nya gimana, present-nya gimana, present participle-nya, past-nya gimana bentuknya, past participle-nya bagaimana bentuknya. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita upgrade numbers of our vocabulary tentang verb itu. Now, number 3. He has took the test. Right? Kita baca baik-baik. He has took the test. He adalah subjeknya. Alright. And then I have has sebagai bentuk dari have. Kategori have itu ini variasi has yang saya miliki. Lalu saya mengingat bahwa jika nanti kalimat itu has-nya itu di setelahnya ada verb, maka verb ini dalam bentuk past participle. Oke, lalu saya melihat di sini ternyata ada kata took. Took ini adalah verbnya. Took ini masuk kategori apa? Nah, ini yang saya bilang tadi mungkin kerumitan bagi beberapa dari kita yang masih mengupgrade jumlah dari kategori verb. Kita, took itu masuk kategori past, ya kan? Masuk kategori past dari take, took. Nah, kita kan pakainya yang ketiga, yaitu past participle. Past participle-nya adalah taken. Harusnya ini bukan took, tapi taken. Jadi kalimat yang benar untuk kalimat ini adalah he has taken the test. Nah, begini loh mengaplikasikannya itu. Right? Bagi yang memahami tense dengan baik, this is not a big deal. Bagi yang ingin tidak memikirkan tenses tapi bisa melihat formnya tepat atau belum, begini caranya. Bagi yang sama sekali tidak memahami tenses juga, ikuti alurnya setelah have, variasi have itu ini. Jika kata itu hanya kata bantu ya, pasti ada kata kerja setelahnya mengikutinya. Pastikan kata kerjanya dalam bentuk past participle. Oke, yang keempat. Kita lihat, having ate, he went to school. Oh, saya memiliki di sini having. Having masuk ke dalam salah satu kategori have, ya kan? Having. Lalu saya ingat bahwa setelah having itu kata kerja di belakangnya adalah dalam bentuk past participle. Berhati-hati melihat kata kerja setelah kategori have ini. Ate. Oh, ate. Ate itu masuk kategori verb past. Oke, ternyata ini belum tepat, ya kan? Nggak bisa dia sesuai cara kita pelajari tadi itu. Setelah si having ini harus dalam bentuk past participle. Belum tepat ini. Nah, apa yang tepatnya? Tentu kita yang mesti mengingat sendiri. Kalau ate itu dari eat, bentuk base-nya. Ate, bentuk past-nya. Eaten adalah bentuk dari past participle-nya. Jadi kalimat untuk ini yang paling tepatnya adalah having eaten, he went to school. Nah, sudah tepat dia.
Oke. Yang terakhir, nomor 5. Kita lihat ini she ya. She should have did the work. She should have did the work. She, ini adalah subjeknya. Should, ini adalah modal. Have, kita masih dalam hal yang pertama ya. Berhati-hati tentang have ini. Oh, ada have. Alright. Lalu di belakang si have itu ternyata ada did. Dan kita mesti ketahui, sadari sesuai dengan teori yang kita pelajari tadi, setelah have dengan variasinya, verb yang mengikutinya itu dalam bentuk past participle. Ternyata saya punya did. Did ini adalah bentuk past. Oke, apakah tepat? No, belum tepat. Harusnya ada dalam bentuk past participle. Did itu dari kata do, did, dan bentuk pastnya adalah done. Harusnya dia pakai done di sini. Jadi kalimat ini complete-nya yang benar itu adalah she should have done the work. Nah, baru tepat dia. Jadi kita akan highlight di sini. Jika ketemu had, maka di belakangnya diikuti oleh past participle. Jika ketemu have, ya, itu variasi lainnya diikuti oleh past participle. Berhati-hati kategorinya regular atau irregular kah. Setelah has diikuti oleh past participle. Berhati-hati diikuti oleh yang regular kah atau yang irregular kah. Having juga masuk kategorinya. Berhati-hati setelah having itu sambut dengan verb, maka verbnya dalam bentuk past participle. Setelah have ya diikuti oleh past participle. Berhati-hati past participle-nya dalam bentuk regular atau irregular kah. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan judul itu tadi. Setelah have itu variasinya adalah ini. Lalu diikuti oleh past participle, variasinya adalah yang sebelah sini. So, this is skill number 1. After have, use past participle. Sebagai tambahannya, ada kalanya nanti di kalimat yang kita baca itu yang ada hanyalah si past participle saja. Oke, past participle saja. Nah, dari mana saya tahu itu adalah past participle? Ya, kembali lagi ya, semakin banyak mengetahui bentuk ketiga dari masing-masing verb itu, semakin gampang melihat oh ini adalah past participle nih. Gitu caranya. I have no short explanation, ini adalah past participle ya, tergantung. Makin banyak mengetahui jenis bentuk ketiga atau past participle, semakin gampang mengidentifikasinya dalam kalimat. Nah, ada kalanya kalimat itu nanti hanya ada past participle di sana. Contohnya adalah pada 3 kalimat di bawah ini. 1, 2, dan 3. Oke. Kita mesti bersandar kepada atau berpijak kepada pengetahuan kita. Past participle itu selalu ada pendampingnya, yaitu have. Dan teman-temannya tadi, have, has, having, had. Past participle ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti diawali dengan kata bantu. Karena di sini kita mempelajari kata bantunya adalah have, berarti di materi ini, di latihan ini juga nantinya si past participle itu harus didahului dengan kata bantu have. Dan begitu juga sebaliknya. Have harus diikuti oleh past participle. Nah, kasusnya adalah pada 3 kalimat di bawah ini. Coba dibaca baik-baik. My friend sang in the
Nah, terlihat nggak? Di sini subjeknya adalah my friend. Verbnya adalah sang. Sang itu termasuk ke dalam verb, kategorinya adalah past participle. Tapi di kalimat ini, si past participle ini tidak diikuti oleh kata bantu di depannya. Past participle tidak bisa berdiri tanpa kata bantu. Di sini kata bantu yang sedang kita pelajari adalah have dan variasi-variasinya. Kalau begini, hanya past participle saja tanpa adanya kata bantu, maka kalimat ini kita nyatakan kalimat yang belum benar. Kalau past participle kita temui, dari mana tahu itu adalah past participle? Kata sang itu berasal dari sing, sang, sang. Sing adalah base-nya atau kata kerja pertamanya, istilah kita. Sang itu adalah bentuk keduanya, past form. Sang itu adalah bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga ini tidak bisa, apapun jenis verbnya nanti tidak bisa dia berdiri sendiri tanpa didahului oleh kata bantu. Dan di sini kata bantu yang sedang kita pelajari adalah have dengan variasi-variasinya. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang belum tepat. Karena kita mempelajari kata bantunya di sini adalah have, nah, bisa kita perbaiki kalimat ini menjadi my friend bisa has kita pakaikan karena dia singular, has sung in the choir. Atau my friend had sung juga bisa. Nah, kita kan tidak memperbaiki, kita hanya melihat, menganalisa ini tepat atau tidak tepat. Jadi proses menganalisanya adalah jika ada have dengan kategori-kategorinya yang lain, lalu di belakangnya diikuti oleh verb, maka pastikan verbnya adalah past participle. Atau sebaliknya, dengan kasus yang ini, yang ada hanya past participle saja. Kita mesti mengingat past participle itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kata bantu. Jadi mesti ada kata bantu di depannya. Nah, kata bantu yang sedang kita pelajari untuk kategori past participle form ini adalah have dan teman-temannya. Nah, dari mana tahunya itu adalah nanti verbnya adalah past participle? Ya, itu kembali lagi ke pengetahuan yang kita miliki masing-masing. Ya. Yang kedua, kita lihat. Di yang kedua ini ada he, subjek, lalu ada become. Become ini adalah bentuk verb best. Bentuk best. Ternyata ingat kembali bentuk yang irregular itu untuk become itu berasal dari became, dan kembali ke bentuk become. Nah, kalau kita pikirkan become yang di sini adalah bentuk best, tidak tepat dia karena tensesnya adalah simple present, harusnya dipakaikan s juga di sini. Nggak mungkin ini adalah bentuk best. Nah, begitu menganalisanya. Jadi ini adalah bentuk dari past participle, bentuk yang ketiga. Right, karena ini adalah past participle, kita berpegang kepada kalau past participle itu sendiri tanpa ada kata bantu, berarti itu kalimatnya belum tepat. Right, terlihat ya kesulitannya melihat ini adalah past participle kah? Ya, tergantung jenis vocabulary verb 1, 2, 3 yang kita ketahui, kita kuasai. Tapi don't worry, ada kamus online, you can take a look there. Ya, belum tepat dia, tidak bisa si past participle ini sendiri tanpa ada kata bantu. Nah, kalau kita memperbaiki dengan ada kata bantu yang sedang kita pelajari, mungkin he has
become, became, become kembali. Ya, karena bentuknya sama. Kan kategori irregular itu ada yang read, read, tulisannya sama, bacaannya beda, yang semacam itu harus kita perhatikan juga dengan baik. Right? Nah, kita ingin menekankan teori bahwa jika ada kata bantu have dengan variasinya diikuti oleh kata kerja, pastikan kata kerja yang di belakangnya itu dalam bentuk past participle. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hanya past participle saja, itu tidak bisa past participle berdiri sendiri, mesti diikuti oleh kata bantu di depannya. Dan sekarang kita mempelajari kata bantunya itu adalah have dengan kategori-kategorinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalimatnya berbunyi the boat sunk in the ocean. Ya, ini the boat adalah subjek. Kemudian saya ketemu sunk. Sunk ini adalah bentuk past participle dari kata sink. Ya. Nah, dari kata sink, sank, sunk. Nah, bentuk past participle dia. Jadi ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada kata bantu di depannya. Kata bantu sedang kita pelajari adalah has dan teman-temannya. Mungkin ini bisa diperbaiki dengan the boat has sung, the boat had sung, tergantung nanti kalimat yang benarnya itu sebenarnya adalah apa. But we are not going to fix it. Kita hanya melihat apakah sesuai dengan form of the verbnya dengan skill 1. Si have dan past participle itu satu kesatuan, ya. Salah satu tidak ada maka salah. Hanya have saja, lalu yang diikutinya tidak past participle berarti salah. Hanya past participle saja, tidak ada kata bantunya, maka itu juga salah. So be careful to that detail. Detail yang paling rumitnya adalah mungkin nanti, saya nggak tahu sang itu adalah bentuk past participle ya. Kalau itu tidak ada cara lain selain mengetahuinya. So take a look on the dictionary atau online source. Kata-kata bentuk 1, 2, 3 itu yang sering kita pelajari, tapi kita elaborate dengan mengetahui base formnya, present formnya, present participle formnya, past form dan past participle. Okay, and after this we are going to take a look to the exercise. Well everyone, we are moving to our exercise about after have use past participle. Jadi berhati-hati ya, berpijak kepada prinsip bahwa kata bantu have dengan variasi have, has, having, had itu mesti berpasangan dengan kata kerja bentuknya adalah past participle. Right? Nah, jika hanya nanti dalam kalimat itu hanya ada past participle saja tanpa ada kata bantunya, ya, maka itu merupakan kalimat yang salah. Karena si past participle itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kata bantu. Dan di sini kata bantu yang sedang kita pelajari adalah have dan variasi-variasinya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 1. The young girl drank a glass of milk. Oke, di kalimat ini the younger adalah subjeknya, drunk itu adalah verbnya. Dan kita ingin menganalisa apakah sudah tepat atau belum, ya kan? Nah, jika dia adalah past participle maka harus diawali dengan kata bantu. Di sini kata bantu yang sedang kita pelajari adalah have dan teman-temannya. Right, kita lihat dulu verb di sini drunk. Drunk itu masuk kategori dia berasal dari drink, drank, dan drunk. Ya, drink ini adalah bentuk base-nya atau bentuk 1, kita kenal begitu. Verb keduanya adalah drunk, bentuk drink, drank, bentuk ketiganya adalah drunk. Ya, di sini dia memakaikan drunk. Drunk itu adalah bentuk ketiga atau past participle. Sehingga dengan berdasarkan yang kita pelajari tadi, past participle tidak bisa berdiri sendiri, maka kalimat ini adalah kalimat yang
incorrect. Drunk masuk ke dalam kategori past participle. Nah, balik lagi ya, saya secara personal tidak bisa memberikan ini bentuk ketiga loh tanpa masing-masing kita memiliki basic tentang itu. Semakin banyak kita mengetahui jenis verb 1, verb 2, verb 3, itu maka semakin gampang menganalisa, oh ini masuk kategori verb formnya adalah past participle. Oh ini adalah verb formnya adalah past. Ini adalah verb formnya adalah form yang base. Ini masuk kategori regular, ini masuk kategori irregular. There is no simple atau shortcut untuk mengetahui itu tanpa kita memiliki basic sendiri masing-masing kita tentang hal tersebut. Jadi there is no shortcut for this. Ya, yang shortcutnya adalah jika ketemu past participle begini seperti ini saja tanpa ada kata bantu, maka itu belum tepat karena kita menyadari bahwa si past participle itu harus diawali dengan kata bantu, dan saat ini sedang kita pelajari kata bantunya adalah have dan teman-temannya. Ya, karena kita ada kata bantu lain nanti. Oke. Nah, yang kedua, kita akan melihat before she left. Nah, karena ada verb di sini, kita akan concern juga kepada verb itu untuk melihat butuh kata bantu atau tidak dia. Apakah dia past participle? Kalau past participle berarti butuh kata bantu. Jika selain itu, maka tidak membutuhkan kata bantu. Subjek di sini adalah she, left adalah verbnya. Oke, ini adalah verbnya. Dan left ini adalah bentuk kata kerja yang kedua atau past. Maka di sini tidak dibutuhkan kata bantu. Jadi untuk bagian yang ini sudah oke, tidak ada masalah. Right? Kita lihat sisanya, apakah ada verb? Kita lihat verbnya, apakah past participle? Kalau past participle dia, maka dia butuh kata bantu. Sudah ada kata bantu? Nah, ini yang akan kita lihat. She had asked her mother for permission. She itu adalah subjeknya. Okay. Had asked. Nah, sudah bergandengan nih dia. Ada had, sebagai kata bantu, variasi dari have tadi, termasuk juga di dalamnya adalah had. Dan kita berpikir bahwa setelah kata bantu had ini, mestinya dia diikuti oleh past participle. Ada kata asked di sini. Asked itu berasal dari asked dan asked. Ternyata dia hanya ditambahkan ed ending saja, masuk kategori regular. Kalau kategori regular itu it's really easy ya. Yang agak rumit itu adalah yang irregular. Kadang-kadang tulisannya sama, bacaannya beda. Kadang-kadang bentuk 1, 2, 3-nya sama. Kadang-kadang bentuk 1, 3-nya sama, kayak become tadi. Jadi kita yang harus meningkatkan pengetahuan tentang itu. There is no shortcut for that. Kalau kita lihat di nomor 2 ini, had adalah kata bantu, asked itu sudah masuk ke dalam kategori past participle. Jadi ada had, ada past participle-nya, berarti sudah oke dia. Di bagian depan juga oke, tidak ada masalah. Jadi kalimat ini adalah kategori kalimat yang correct. Ya. Begitu proses melihatnya. Tanpa kita translate, tanpa kita kaitkan ini ke dalam tenses. Kita hanya berpikir dengan trik atau teorinya adalah jika ada have dengan variasinya, maka itu adalah kata bantu. Nah, kalau kata bantu mesti ada kata kerja yang sebenarnya ya. Nah, kata kerja itu dalam bentuk past participle. Itu kasusnya yang pertama. Atau ketemu nanti past participle saja tanpa ada kata bantu. Nah, itu salah. Past participle mesti ada kata bantu, ya. Having finished the term paper. Nah, kalau di sini ada verb, maka kita berhati-hati melihat ya, ada having. Having termasuk kata bantu, salah satu variasi dari have. Dan di pikiran kita sudah muncul jika ada having ini berarti di belakang having itu verbnya dalam bentuk past participle. Ternyata ada kata finished. Ya, finish itu berasal dari finished, pakai ed bentuk keduanya, finished.
bentuk ketiganya pakai ed atau past participle-nya juga pakai ed. Bentuknya adalah regular. Jadi having finished. Oke, nggak ada masalah di sini. Ya, kita lihat sisanya. Ada koma. He began studying for exam. He adalah subjek. Nah, bagaimana cara menentukan yang mana yang mesti saya lihat? Kalau ada subjek pasti ada verb di sana. Ya, berhati-hati terhadap verbnya. Pastikan verbnya itu sesuai dengan pola. Untuk pola yang sedang kita pelajari ini adalah kalau verbnya past participle, kita harus ada kata bantu di depannya. Right? Ada began. Began ini, right? Bagi yang tahu ini berasal dari, atau bagi yang tidak tahu pun ini berasal dari begin. Began. Yes. Nah, ternyata began di sini masuk ke dalam nih dia ya, bentuk kedua, past. Kalau past tidak butuh kata bantu, berarti nomor 3 ini kalimatnya sudah correct. Okay. Now, number 4. The secretary has broke her typewriter. The secretary has broke her typewriter. The secretary itu adalah subjek. Has, nah ini masuk kategori pembantu di sini, di kalimat ini. Dan jika setelahnya ada kata kerja, maka kata kerjanya dalam bentuk past participle. Saya punya broke, kita punya broke, dan broke itu berasal dari break, broke, ya, broken. Nah, ternyata broke itu masuk ke dalam kategori verb to atau past. Nah, sesuaikah jika ada kata bantu has dan teman-temannya itu diikuti oleh past kah? No, bukan diikuti oleh past, tapi harusnya diikuti oleh past participle broken. Jadi kalimat nomor 4 itu kalimat yang incorrect. Oke. Begitu melihatnya. Yang bermasalah itu adalah jika dia past participle. Okay. The installer should have completed the task more quickly. The installer, ini adalah subjeknya. Nah, ini adalah verbnya sampai sini sebenarnya, tapi kita fokusnya melihat have. Oh, ada have di sini. Oke, setelah have kita memikirkan bahwa verb setelahnya harus dalam bentuk past participle. Saya memiliki apa? Atau kita memiliki apa? Kita memiliki completes. Oh, ternyata completes. Pakai s ending, berarti ini bentuk present, ya kan? Apakah benar setelah have itu bentuknya present? No, tidak. Harusnya itu kalau kita mau cari bentuk past participle-nya complete, bentuk base completes, bentuk present completed, bentuk past completed, bentuk past participle. Dia masuk kategori yang regular, makanya hanya ditambahkan ed saja. Kalau completes, maka kalimat ini adalah kalimat yang incorrect. Right? So, look at number 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berhati-hati melihat kata bantunya, lalu jenis verb apa yang dia ikuti. Kalau verb itu past participle sendiri tanpa ada kata bantu, maka itu salah. Oke. Nah, satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa saya mau mengambil contoh nomor 6. Jangan dipikir ini adalah has, lalu yang di sini yang kita lihat ya. No, tapi verb. Cari verb. Ya, jangan tepat yang setelahnya. No, walaupun sering dibilang berikutnya setelahnya, tapi bukan yang persis setelahnya. Ini apa? Often itu adalah adverb.
Nah, kenapa bisa muncul di sana? Ya, sesuai pembelajaran kita bahwa adverb itu bisa menjelaskan verb dan keberadaannya bervariasi. Salah satunya dia pisahkan antara kata bantu dengan verb yang sebenarnya. Jadi berhati-hati, bukan yang exactly tepat setelah kata bantu tersebut. So, this is your turn to finish number 6 to number 10. Good luck! Well everyone, tadi sudah selesaikan skill yang pertama, yaitu dengan memahami atau mengetahui jika ada kata bantu have dan teman-temannya, maka verb yang mengikutinya adalah dalam bentuk past participle. Oke? Kita sekarang masuk ke dalam skill yang kedua. Nah, sedikit sama proses penjelasannya dengan tadi. Kita akan melihat apa clue-nya di sini dan apa yang harusnya diikuti. Oke, apa yang harusnya mengikuti. Di sini clue-nya adalah be. Right? Kalau tadi kan have ya, sekarang be. Nah, jika ada be diikuti oleh present participle, ada dua, atau past participle. Jadi ada dua kemungkinan jika nanti kita menemukan be. Bisa diikuti oleh present participle, bisa diikuti oleh past participle. Nah, ini kembali lagi ke pemikiran dasar kita tadi. Mengetahui kembali masih sama basicnya, tahu bentuk base, tahu bentuk present, tahu bentuk present participle, tahu bentuk past participle, tahu bentuk past. Ya. Masih sama. Jadi catatan yang itu harus ada selalu di samping kita untuk memahami bagaimana menyelesaikan skill yang kedua ini. Nah, tadi di have dan teman-temannya itu hanya ada satu, diikuti oleh past participle. Sekarang be diikuti oleh bisa saja present participle, bisa saja past participle. Kita pahami lebih dalam satu persatu keyword yang ada pada skill ini, yaitu be dan present participle, lalu past participle. Nah, tadi kan have ada teman-temannya kan, ada have-nya sendiri, ada has, ada having, ada had. Right? Itu masuk ke dalam kategori have, bentuk lain dari have. Nah, be bukan be saja, ada teman-temannya, ada variasinya. Be itu sebenarnya adalah to be dalam masing-masing tenses. Yaitu am, is, are. Nah, ini singkatnya adalah be, bentuk presentnya adalah is, am, are. Lalu bentuk pastnya adalah was dan were. Lalu bentuk dasarnya adalah be. Bentuk ketiganya adalah been. Bentuk continuousnya adalah being. Nah, ini adalah variasi-variasi dari be. Jadi, jika nanti kita menemui am, is, are, was, were, be, been, atau being. Nah, ini yang harus kita catat ya, sama dengan have tadi pada skill yang pertama. Maka verb yang mengikutinya itu adalah bisa jadi dalam bentuk present participle. Oke, dan present participle itu tadi juga sudah diberikan contoh. Polanya adalah verb ing, cooking, studying, watching, dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang dinamakan dengan present participle. Atau setelah be itu, yang variasi itu tadi, maka verbnya bisa juga diikuti oleh past participle. Nah, past participle sama dengan yang tadi, ya. Bentuk kata kerja yang ketiga, maupun dia nanti regular atau irregular.
Nah, kapan kita melihat ini akan diikuti oleh present participle atau past participle? Nah, kembali lagi ke pengetahuan kita di awal dulu. Kalau present participle itu bermakna aktif, si subjek melakukan aktivitas verbnya. She is walking. Ya kan? Si she ini yang melakukan aktivitas walk. The homework is done. Itu masuk ke dalam past participle. The homework is done. Homeworknya yang dilakukan, bukan si homework yang melakukan, ya kan? Nah, ini adalah makna present participle dan makna past participle tersebut. Tapi hal utama yang akan kita pahami betul gitu, fundamennya itu adalah jika menemui be dengan variasi am, is, are, was, were, be, been, being, ya, verb yang mengikutinya itu hanya dalam dua bentuk. Satu, dalam bentuk present participle atau dalam bentuk past participle jika maknanya adalah pasif. Tidak bisa diikuti oleh makna bentuk yang best. Tidak bisa diikuti oleh bentuk past. Tidak bisa diikuti oleh bentuk selain dari present participle dan past participle. Oke, itu yang ingin kita tanamkan. Kita ulangi lagi ya. Ada be dengan variasi-variasinya. Nah, diikuti dengan dua kategori verb saja. Present participle jika maknanya aktif, past participle jika maknanya pasif. Tidak bisa diikuti oleh selain itu. Misalnya ketemu best form di sana. No. Ketemu bentuk verb past di sana. No. Ya, hanya dalam bentuk present participle dan past participle. Kita lihat dengan 3 contoh yang kita miliki di sini. Number 1, number 2, and number 3. Number 1. We are do our homework. Kita lihat bagaimana clue atau trik ini berlaku agar kita gampang menganalisanya. Nah, bagi yang paham tenses ini gampang aja bagi dia. Oh, ini kalimatnya salah, ini kalimatnya benar, ya kan? Nah, bagi yang kita masih belajar tenses tapi butuh mengetahui trik untuk mengetahui correct atau incorrect kah kalimat yang sedang kita baca, trik untuk melihat form of the verb-nya. Ya, jika ada be, maka 2 diikuti saja yang mengikuti. Present participle jika maknanya aktif, past participle jika maknanya pasif. Di sini kita punya subjek we. Oh, ternyata ada be nih di sini. Ada are. Yes. Nah, di pikiran kita ini diikuti dengan hanya 2 saja. Present participle atau past participle saja. Selain itu tidak bisa. Oke, ternyata kita punya do. Oh, do ini masuk ke dalam kategori base form. Base form. Ternyata base. Padahal harusnya cuma 2, present participle atau past participle. Ternyata kalimat ini adalah kalimat yang incorrect atau salah. Nah, di sana sampai sana saja kita seharusnya untuk menganalisa TOEFL. Tapi sembari kita memahami, nah mana yang tepat kira-kira? Present participle kah atau past participle kah yang cocok? We are. Apakah maknanya aktif di sini yang cocok atau maknanya pasif? Kalau maknanya aktif, si subjek itu melakukan aktivitas verbnya. We are doing atau we are done. Yang tepat adalah present participle untuk kalimat nomor 1 ini. Nah, tapi kalau sampai mengetahui, oh ini correct nih, nggak tepat nih kalau best form, sampai sana saja sudah selesai proses analisanya. Bisa menentukan correct atau incorrect dia. Tidak perlu mencari yang benarnya apa. Tapi karena ini kita proses belajar, nah makanya kita lihat ini harusnya present participle nih, ini harusnya past participle. Okay. Number 2, the homework was due earlier.
Oke, kita lihat di kalimat ini subjeknya adalah the homework. Oh, saya punya B, kategori B saya adalah was. Oke, kategori B saya adalah was, maka saya tahu bahwa setelah was itu hanya bisa diikuti oleh present participle dan past participle, tidak bisa selain itu. Lalu saya lihat, oh ada do lagi. Do itu adalah bentuk base, maka kalimat ini adalah kalimat yang incorrect harusnya. Nah, kalau sampai sana saja udah benar ya prosesnya, lalu tentukan correct atau incorrect. Tapi kalau ingin lebih dalam melihat haruskah present participle atau past participle sih ini? The homework was, homeworknya kah yang melakukan do? No, si homework yang dikerjakan kan, harusnya di sini adalah past participle. Apa past participle-nya? Do, did, done. Harusnya the homework was done earlier. Kalau nomor 1 tadi, we are doing our homework. Right? Number 3, Tom is take the book. Right? Tom is take the book. Tom is the subject. Saya punya B di sini. B-nya adalah is. Maka di pikiran saya di kata kerja di belakangnya itu adalah dalam bentuk present participle atau past participle. Tidak boleh selain itu. Ternyata kata kerja yang ada setelah is itu adalah take. Take itu adalah base form. Jadi masa iya setelah is itu adalah base form? No, setelah is itu hanya ada 2, present participle dan past participle. Jadi karena itulah kalimat ini adalah kalimat yang salah. Nah, sampai sana stop, that's okay. Tapi kalau lebih dalam lagi, haruskah ini present participle atau past participle? Tom is taking the book atau Tom is taken the book. Tom is taking the book. Harusnya si Tom aktif maknanya. Tom yang taking, mengambil the book. So, itu adalah prinsipnya ya, sama dengan have tadi. Jika ada have, kata bantu dan teman-temannya, maka kata kerja yang sebenarnya itu dalam bentuk past participle. Jika ada be pada skill ini dan teman-temannya, be itu kategorinya ada beberapa ini ya, berhati-hati ya. B, maka yang kata kerja sebenarnya adalah dalam bentuk present participle jika maknanya aktif atau past participle jika maknanya pasif. Tidak bisa selain itu. Nah, setelah ini kita lihat ke contoh soalnya dan latihannya. Take a look this exercise yang menguji kita atau menyuruh kita menganalisa setelah be itu diikuti hanya oleh 2, present participle jika maknanya aktif, past participle jika maknanya pasif. Number 1, at 12, Sam is eat his lunch. Right? At 12, Sam is eat his lunch. Kalimat ini subjeknya adalah Sam. Kemudian saya punya is, ya. Dan kita tahu bahwa jika ada is itu hanya 2 saja. Present participle lalu atau past participle. Ternyata kalimat ini membawa it dan it itu adalah base form. Tidak salah satu dari ini. Maka kalimat nomor 1 itu adalah kalimat yang incorrect. Nah, harusnya apa ya kira-kira? Sam is eating atau Sam is eaten. Harusnya kayaknya ini adalah Sam is maknanya aktif, eating his lunch. Okay. Number 2. We are meeting them later today. Kalimat ini subjeknya adalah we. Kemudian kita punya be. B-nya adalah are. Kita tahu mesti harus hanya diikuti oleh 2, present participle atau past participle. Lalu
ternyata kita punya meeting, right? Meeting itu sudah termasuk ke dalam present participle. Secara teori dia sudah tepat. Sekarang lihat maknanya. Benarkah memang harusnya makna present participle aktif? Atau seharusnya ini makna past participle pasif? Jadi ini juga mesti kita lihat ya. Kalau harusnya maknanya aktif ternyata dia pasif, maka salah. Atau sebaliknya, harusnya dia pasif ternyata tersedia dia pasif, past participle, harusnya maknanya present participle, juga salah. We are meeting them later today. We, kita yang melakukan. We, subjeknya yang melakukan aktivitas meeting. Benarkah present participle? Yes, sudah tepat, present participle. Sehingga yang nomor 2 ini sudah correct. Jadi lihatnya sampai ke maknanya itu ya, jangan sampai ke pola saja ya. Maknanya tepat, aktif, maka sudah benar dia. Kalau dia harusnya pasif, maka belum tepat dia itu. Okay. Number 3, the message was took by the receptionist. The message was took by the receptionist. Okay. Subjeknya di sini adalah the message was. Ketemu saya to be di sini, was, dan kita tahu bahwa setelah itu mestinya hanya diikuti oleh present participle jika maknanya aktif dan past participle jika maknanya pasif ya. Took ternyata verbnya. Took itu berasal dari kata take, took, taken. Dan ternyata dia pakaikan pola past. Apakah memang past setelah si be ini? No, tapi past participle ya, present participle ya, tapi dia pakaikan past saja. Maka kalimat nomor 3 itu adalah kalimat yang incorrect. Nah, harusnya apa? The message was taking, si message-nya yang melakukan aktivitas atau dia yang dikenai aktivitas. Nah, harusnya dia adalah past participle. The message was taken by the receptionist. Okay. Number 4. Being heard was extremely important to him. Being heard was extremely important to him. Alright, I have the word being. Okay, termasuk be kan? Being, dan kita mesti perhatikan yang mengikutinya itu hanya ada 2. Present participle atau past participle. Ada kata heard, being heard, hear, heard. Ternyata ini sudah masuk ke dalam kategori past participle. Dari kata hear, heard. Bentuk kedua, bentuk ketiganya sama ternyata. Right? Jadi ini sudah tepat. Kalimatnya berarti kalimat yang correct. Now, number 5. The Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Oke, di kalimat ini saya punya subjeknya adalah the Smith, lalu ada are sebagai be-nya, dan saya tahu setelah are itu harusnya hanya ada 2, yaitu present participle atau past participle. Kita lihat apa yang ada setelah be ini. Ternyata yang ada itu adalah build. Build ini masuk ke dalam kategori base, ya kan? Apakah memang setelah BR itu harus diikuti oleh base? No, dia hanya diikuti oleh 2, present participle atau past participle.
Jadi secara teorinya ini kalimat adalah kalimat yang incorrect. Nah, sampai sini prosesnya sudah oke, sudah tepat. Tapi kalau kita mau melihat apa sih harusnya the Smith are building atau the Smith are built. Si Smith-nya yang membangun atau si Smith-nya yang dibangun. Harusnya ini polanya aktif nih. The Smiths are building their house. So, itu adalah polanya dan itu adalah caranya. Yang mesti diingat adalah be itu kategorinya apa saja, variasinya, lalu yang mengikutinya itu hanya dua, present participle dan past participle. Setelah itu cek ya, benarkah tepat dengan present participle? Mungkin kasusnya nanti ada begitu. Dan tepatkah dia past participle atau present participle? Melihat bagaimana pola itu aktifkah atau harusnya dia kalimat pasifkah. Right. Now, number 6, 7, 8, 9, 10. That's your turn. Good luck. So everyone, we come now to the last skill untuk the form of the verb. Yaitu skill yang ketiga. Yang ketiga itu judulnya adalah setelah will, would, and other modal, ya, kita pakaikan base form. Cara memahaminya pun sama dengan yang tadi skill 1. Setelah have dan teman-temannya diikuti oleh past participle. Lalu skill kedua, setelah be, teman-temannya diikuti oleh present participle jika maknanya aktif, past participle jika maknanya pasif. Nah, di sini juga begitu. Ada dua clue pada judul yang harus kita pahami, yaitu modal lalu base form. Jadi ini kaitannya masih ke yang tadi di awal ya. Ada base form, ada present form, present participle, past, dan past participle. Nah, di sini cara memaknainya adalah setelah ketemu modal diikuti oleh base form. Tentu kita masih tahu dulu modal itu apa. Nah, kita yakin semuanya juga sudah memahami jenis-jenis modal. Modal auxiliary seperti will, would, can, could, may, might, shall, should, must, have to. Nah, ini namanya adalah modal auxiliary. Dan saya yakin semuanya juga sudah sama-sama mengetahui bahwa dia diikuti oleh verb 1 lah, istilah kita yang generalnya kan, atau di sini kita pakaikan base form. Tanpa adanya tambahan s, tanpa adanya tambahan ing, tanpa adanya tambahan ed, tanpa adanya tambahan apapun di akhir kata kerja kita, base form. Nah, itu yang namanya base form. Jadi modal ditambahkan dengan base form. Oke, itu proses berpikirnya secara singkat. Tanpa mengetahui modal itu secara kita belajar di high school atau dimanapun lah ya. Tapi kuncinya untuk TOEFL ini adalah ketika nanti ketemu modal, kita pastikan verb yang mengikuti modal itu dalam bentuk base, clean dia. Ya. Bagaimana kasusnya? Kita lihat 3 contoh kalimat berikut ini. 1, 2, and 3. Kalimat yang pertama, the boat will leaving at 3. The boat will leaving at 3. Kalimat ini subjeknya adalah the boat. Will ini masuk ke dalam kategori salah satu dari modal, ya kan? Nih, modal. Jadi tahu dulu modal itu apa, dan saya yakin ini bukan hal yang sulit untuk mengingat kembali modal auxiliary itu adalah yang di kotak inilah. Nih, ya. Lalu tambahan informasinya untuk trik melihat form of the verb itu sudah tepat atau belum. Untuk kategori yang setelah modal, ya, diikuti oleh base form. Maka kita lihat apa yang ada setelah ini. Living, ternyata ada kata living, dan living itu berakhiran ing. Ing ini masuk ke dalam kategori present participle. Harusnya setelah modal apa? Base form.
bukan living, tapi will live saja yang benarnya. Jadi kalau dia memakaikan present participle seperti kalimat yang terlihat ini, maka kalimatnya adalah kalimat yang belum benar atau incorrect. Yang benarnya apa? Will live, hilangkan akhirannya, cari best formnya. Tapi kalau sampai analisa saja itu sudah bagus ya, mengarah kepada pengerucutan kasus yang sedang kita hadapi. Di sini nomor 2 kita lihat the doctor may arrive soon. Oke, the doctor may arrive soon. The doctor itu adalah subjeknya dan kita memiliki may sebagai modal di sini dan kita sudah tahu bahwa setelah modal itu best form dan ternyata yang ada adalah arrives pakai s ending. Ini adalah pola present. Apakah memang setelah modal itu polanya present? No, harus polanya best. Ya, berarti ini kalimatnya adalah kalimat yang belum tepat. Harusnya the doctor may arrive tanpa s ending itu. Oke. Dan yang ketiga, the students must taken the exam. The students must taken the exam. Number 3 itu subjeknya adalah the students. Oh, saya punya must sebagai modal. Ya. Taken yang ada di belakang si must. Taken itu berasal dari take, took, taken. Ternyata dia pola yang ketiga, namanya adalah past participle. Apakah iya setelah modal itu past participle? No, setelah modal itu adalah best form. Harusnya itu dia adalah take saja. The students must take the exam, baru tepat dia. Nah, ini adalah pemahaman untuk melihat form of the verb jika dalam kalimat itu ada modal auxiliaries. Yang mana modal auxiliaries itu adalah will, would, can, could, might, may, shall, should, must, and have to. Diikuti oleh best form, tidak boleh bentuk yang lainnya. Right? Setelah ini kita lihat ke latihannya. So everyone, we come to our exercise tentang modal yang diikuti oleh best form. Ya, number 1. Tapi kita mantapkan dulu ya, best form. Ada modal, maka setelah modal itu kategorinya adalah best form. Nah, mungkin ada yang bertanya, kategori B itu masuk dalam best form ya? Nah, B itu adalah best form. Is, MR itu adalah bentuk present. Was, were itu adalah bentuk past. Nah, kategori awalnya, jadi jangan nanti bertanya bahwa B itu masuk kategori best atau tidak? Ya, B itu adalah kategori best dari turunannya is, MR, was, were, dan yang lain-lainnya. Ya, untuk melihat ini nanti mungkin di soal ada kategori B itu setelah modal, jangan khawatir itu masuk ke dalam kategori best form dari to be yang ada is, MR, was, were, dan lain-lainnya. Kita lihat nomor 1. The sale Craig might lower the price. Oke, di kalimat ini subjeknya adalah the sales, ya. Lalu modalnya adalah might. Oke, kita perhatikan setelah might itu harusnya dalam bentuk base, ya, base. Lower itu adalah verb dalam bentuk base. Jadi kalimat nomor 1 itu correct. Ya. Number 2. The television movie will finish in a few minutes. Subjek di kalimat ini adalah the television movie. Will adalah modal. Dan yang ingin kita lihat itu adalah finish. Oke, finish adalah verb di sini. Ternyata finish itu dalam kategori ada s ending present.
Apakah benar setelah will itu dalam kategori present? No, setelah will itu dalam kategori best, ya. Jadi kalimat nomor 2 itu adalah kalimat yang incorrect. Okay. Now, number 3. Should everyone arrive by 8? Should everyone arrive by 8? Ini dalam pola kata tanya, ya. Kalau dalam pola kata tanya tentu si modalnya ada di depan, ya kan? Should. Tetap dalam pola kata tanya pun verb yang dia miliki ini harus dalam bentuk base. Mana verbnya? Verbnya adalah arrive. Subjeknya yang mana? Everyone, ya kan? Ternyata arrive itu sudah masuk ke dalam kategori base. Dan kita kategorikan nomor 3 ini kalimatnya adalah kalimat yang correct. Now, number 4. The method for organizing files can be improved. The method of organizing files can be improved. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi ketika ingin mengerjakan latihan. B, ya kan? Di sini, the method of organizing files. Nah, ini adalah subjeknya. Lalu kita ketemu modalnya itu adalah can. Nah, setelah can itu kan harus dalam bentuk base, ya kan? B ini adalah bentuk base. Base dari presentnya is MR, pastnya was were. Nah, ini kategori natural atau awalnya itu to be itu adalah be. Jadi, si kalimat nomor 4 ternyata sudah benar membawa pola base, maka kalimatnya adalah kalimat yang correct. Ya. Nomor 5 kita lihat, the machine may click off if it is overused. The machine may click off if it is overused. Subjek di kalimat ini adalah the machine. May itu adalah modal. Kemudian kita ingin melihat setelah modal itu akan ada verb, yes, dan verbnya dalam bentuk base. Ternyata clicks adalah verb di sini pakai s ending. Ternyata ini dalam pola present. Apakah ia dalam pola present? No, harusnya dalam pola base. Klik saja. Sehingga kalimat nomor 5 ini adalah kalimat yang incorrect. So, begitulah pola untuk melihat form of the verb itu. Apakah menggunakan pola base, present participle, past participle, itu tepat atau tidak, right? Nah, untuk modal auxiliaries ini nomor 6, 7, 8, 9, 10, it's your time. Well everyone, akhirnya telah selesai kita membahas ketiga skill untuk melihat problems with the form of the verb. Kita membawa konsep dasar dari verb itu, ya, yaitu ini, oke. Ada pola base yang tidak bisa kita lupakan, ada pola present, ada pola present participle, ada pola past, dan pola past participle. Ini yang harus kita ingat sebagai dasar memahami problems with the form of the verb itu. Karena masing-masing clue atau masing-masing skill memiliki keharusan untuk base form kah yang dia miliki, present kah, present participle, past atau past participle, ya. Kita sudah selesai skill 1, yaitu tentang after have, use past participle. Nah, dengan clue jika menemui have dan teman-temannya, apa saja itu? Ada have, ada has, ada had, ada having, diikuti oleh past participle. Itu yang pertama. Yang kedua adalah after be, use present atau past participle. Okay. Present participle itu dengan pola verb ing, maknanya aktif. Past participle dengan pola verb ketiga, baik regular atau irregular, maknanya pasif. Jadi berhati-hati jika ada be,
Be itu yang mana? Is, am, are, was, were, be, been, being. Ya, itu termasuk kategori be, dan kategori natural atau dasarnya adalah be. Turunan-turunannya adalah per masing-masingnya. Nah, jika maknanya aktif, maka present participle. Jika maknanya pasif, maka past participle. Tidak bisa diikuti oleh kategori yang lainnya. Begitu pula skill 1 juga begitu, tidak bisa diikuti selain past participle. Yang ini juga tidak bisa diikuti oleh selain present dan past participle. Balik lagi ini ke maknanya ya, berhati-hati maknanya. Kalau maknanya aktif sudah benar, berarti oke polanya. Kalau maknanya pasif sudah benar, berarti oke yang pola pasif. Gitu. Sekarang skill yang ketiga, telah kita pahami juga after will atau modal. Ya, modal itu ada may, might, can, could, will, would, shall, should, have, has, must, have to. Nah, diikuti oleh base form. Tidak bisa diikuti oleh pola yang lainnya. Jadi setelah modal itu diikuti oleh base form of the verb. Jadi berhati-hati ya melihat clue-clue yang ada verb, terutama untuk kategori melihat form of the verb ini. Latihan juga sudah kita kerjakan, so I hope this can improve your skill to look or to analyze nantinya di soal real test TOEFL, melihat apakah form dari verb itu sudah tepat atau belum dengan melihat clue per masing-masing skill. So until next week everyone, bye.